Oke, selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu dalam podcast KPU Kabupaten Brebes dengan Spill Podcast, obrolan seputar pemilu dan pemilihan. Oke, pada episode hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak KRT Rosa Mulyaji, STMT yang sudah berkenan hadir dalam acara Spill, obrolan seputar pemilihan dan pemilu. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya di masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Kita juga bahwa Pak Rosa ini memang sudah berkecimpung di dunia pemilihan, artinya terkait dengan demokrasi. Jejak track recordnya sudah tidak diragukan lagi. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa diberi pengetahuan, ilmu, knowledge yang akan dibagikan oleh Pak Rosa. Kali ini kita Spill Podcast kali ini kita mengambil tema makna demokrasi bagi rakyat kecil. Untuk langsung kita untuk memperkenalkan diri ini Pak Rosa, gimana? Monggo silakan. Terima kasih. Nama saya di KTP itu Rosa Mulya Aji. Terus ada tulisan KRT itu karena gelar budaya dari Keraton Solo. Saya kira sama dengan itu yang lagi viral itu. Ya itu bagian dari dinamika di keraton. Tidak masalah. Terus sekarang saya mengajar di Universitas Bima Sakaventa ya, Fakultas Teknik Jurusan Sipil. Saya kebetulan pemerhati budaya, juga pemerhati bidang politik juga, dan saya tukang organisasi. Jadi organisasinya banyak. Sampai pengemudi becak itu bikin organisasi, penasehatnya saya. Jadi memang tukang organisasi. Menyentuh dengan rakyat kecil ya. Karena mungkin kebiasaan membuat akta pendirian. Akhirnya hafal dengan hal seperti itu gitu. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Rosa. Ini kan terkait dengan pemilu dan pemilihan. Kemarin kita di 2024 sudah melaksanakan KPU, sudah melaksanakan pemilu presiden, legislatif, kemudian di pilkada. Artinya bahwa setiap pemilihan dan pemilu itu ada ekses ya. Artinya dari situ yang ada di masyarakat. Artinya bahwa demokrasi itu bisa mempunyai ekses. Nah ini siapa yang bisa menjaga demokrasi agar benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat? Bagaimana ini? Ini kan yang berkembang gitu ya. Terutama yang menjaga demokrasi itu ya pemerintah ya. Pemerintah itu tidak boleh memunggungi kehidupan demokrasi di Indonesia. Walaupun dari proses untuk menjadi penguasa itu melalui demokrasi juga, tapi faktor yang paling utama untuk hal ini ya pemerintah yang bisa menjaga demokrasi. Yang kedua masyarakat sipil ya. Jadi organisasi seperti LSM dan sebagainya itu harus memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat. Jadi menjaga demokrasi agar benar-benar inklusif dan berkeadilan sosial di semua lapisan masyarakat itu bukan hanya kewajiban pemerintah, masyarakat sipil juga bertanggung jawab. Terus yang berikutnya media. Saya sepakat sekali kalau lembaga pemilihan umum seperti KPU membuat media ya, sosial media seperti ini, membuat podcast, karena
ini masuk ke pendidikan ya. Jadi di pendidikan masyarakat itu kan bagaimana demokrasi ini berjalan kalau tidak ada apa namanya ya, sosialisasi. Sosialisasi itu hal yang sangat wajib ya, penting kepada masyarakat, karena demokrasi bagi masyarakat kecil itu bisa merugikan dan juga bisa menguntungkan. Merugikannya itu manakala masyarakat itu ternyata menjadi korban politik, money politik, tidak diberi informasi sehingga terkesan dibodohi. Ya akhirnya masyarakat memilih juga tidak dengan kepentingannya dia sendiri, ya, tapi nurani gitu ya, tapi sudah disetir melalui money politik, disetir melalui hal-hal yang manipulatif itu ya, itu kan tidak boleh ya. Jadi itu media, terus kemudian pendidikan ya, pendidikan akan kesadaran partisipasi masyarakat untuk berdemokrasi ini perlu disebarluaskan di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah, di universitas, karena itu sebagai agen perubahan ya, mereka itu di sektor pendidikan penting. Terus masyarakat itu sendiri, masyarakat kalau dalam proses demokrasi ya seperti memilih, mengawasi dan memperjuangkan hak-haknya itu jangan segan-segan untuk mengungkapkan hal itu. Jadi kerjasama dan peran aktif semua pihak, demokrasi dapat lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin seperti itu. Berarti kalau saya tangkap dari yang disampaikan Pak Rosa itu kanjeng. Ya, Bahwa ada 5 poin memang yang harus, artinya bareng-bareng menjaga terkait dengan demokrasi agar benar-benar inklusif. Satu, kalangan pemerintahan ya, ini dengan stakeholder, kemudian masyarakat sipil, kemudian media, pendidikan ini bisa di pendidikan pemilih ya, bisa terkait dengan pemilih pemula, kemudian masyarakat, artinya masyarakat di kalangan dari kalangan semua kalangan ya, semua kalangan harus mengawasi, memperjuangkan gitu ya. Ya itu salah satu, ada beberapa poin yang bisa kita bergarisbawahi bahwa ternyata demokrasi itu bukan hanya KPU dan Bawaslu saja yang harus menjaga, tapi ada peran-peran yang sangat strategis termasuk media ya, itu yang bisa menggiring opini atau bisa membawa masyarakat bisa lebih paham tentang demokrasi. Nah, ini terkait dengan apa? Jadi terkait dengan siapa sih yang harus menjaga demokrasi di Indonesia? Kemudian bagaimana dengan demokrasi? Ini kan kadang-kadang yang berkembang di masyarakat nggak tahu ini demokrasinya seperti apa gitu. Artinya apakah demokrasi berpihak pada kapitalisme dan penindasan untuk rakyat? Yang kemarin-kemarin itu berjalan menurut dari pengamatannya panjenengan ini bagaimana ini? Ya, demokrasi dan kapitalisme kan sebuah konsep yang berbeda ya, tetapi sering terkait dalam prakteknya. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan di tangan rakyat, dan kalau kapitalisme itu modal di tangan kapitalis ya, dengan pemilik modal, ya, kuat. Dan dua hal ini memang beririsan. Ketika demokrasi ini adalah demokrasi liberal, maka yang terjadi kapitalisme juga ikut mengambil, memenangkan pihak-pihak pemilik modal ini untuk menjadi pemenang dalam kekuasaan. Ya memang ini kita memilih demokrasi yang liberal, walaupun ada beberapa pihak yang memang tidak menyetujui sistem demokrasi terbuka seperti ini. Demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat itu kan demokrasi yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemilik modal. Jadi kalau pemilik modal yang kemudian berkuasa, maka
yang ditakutkan oleh masyarakat adalah penindasan, kebijakan yang menindas masyarakat kecil, kebijakan yang membodohi masyarakat kecil sehingga sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh para pemilik modal. Ini yang kemudian tidak ada pemerataan pembangunan dan pemerataan kue kekuasaan yang diperoleh oleh rakyat. Nah, demokrasi yang dulu banyak berpendapat orang bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan seperti pemilihan umum itu menggunakan sistem proporsional tertutup dan sebagainya itu jauh dari kapitalisme karena bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi ya. Jadi apa ya, demokrasinya bukan ini bagaimanapun pemilik modal itu kan bisa menguasai segalanya. Artinya misalnya pasang gambar saja yang punya modal itu bisa sampai ke tingkat RT. Tapi yang tidak punya modal hanya di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Ini bagaimana mungkin mereka akan mengalahkan yang itu? Sosialisasi juga begitu. Jadi namun demikian masyarakat itu harus diedukasi oleh KPU. Dalam hal ini saya setuju ini seputar pemilihan dan pemilu ada podcastnya dan sebagainya, itu mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini punya andil dalam demokrasi, tidak menjadi korban politik gitu, tidak menjadi korban kekuasaan tadi yang liberal tadi. Mungkin itu jawabannya ya. Ini apa terkait dengan demokrasi yang berpihak pada kapitalisme dan penindasan ini kan menimbulkan residu-residu ya, karena kalau bicaranya kapitalisme kan kemudian muncul itu artinya money politik gitu kan. Nah ini kan yang menjadi itu momok demokrasi. Iya, yang menjadi PR kita bersama, bukan hanya KPU saja. Maka harus ada sistem yang menunjang. Nah ya, tetapi kebijakan itu sekali lagi ditentukan oleh mayoritas parlemen di pusat. Yang itu juga hasil dari bukan demokrasi Pancasila terpimpin, tetapi demokrasi Pancasila liberal. Mereka tetap berpancasila, tetapi menggunakan strategi liberal, sehingga akhirnya ya untuk mencapai ideal bagaimanapun kita masih mencari bentuknya. Mudah-mudahan nanti dengan sistem demokrasi seperti ini yang kemudian ada perubahan, ada kekagetan masyarakat di berbagai macam kebijakan, nanti menciptakan sistem yang ideal. Mungkin itu. Ya, artinya bahwa demokrasi yang berpihak pada kebenaran ini untuk di Indonesia ini tidak menguntungkan lah, itu kan tidak. Kemudian menguntungkan rakyat kecil. Iya. Nah, saya kan pro rakyat kecil. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika demokrasi yang seperti disampaikan, apakah agar demokrasi itu bisa menguntungkan masyarakat kecil ini, bagaimana ini perspektifnya? Ya, bahwa ini gimana? Ya, masyarakat harus mengawasi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu kan RT saja itu adalah produk kebijakan pemerintah pusat. Apa yang disampaikan, sosialisasikan oleh Pak RT itu kita bisa kritisi. Jadi mengawasi kebijakan itu. Jadi di tingkatan paling bawah akan muncul masyarakat kita yang paling bawah itu, misalnya BLT, bagaimana mekanisme BLT kok bisa seperti itu? Banyak yang digunakan ini kan. Maka kebijakan pemerintah itu harus selalu dikawal. Jadi jangan menguntungkan elit saja, tapi yang menguntungkan masyarakat dong, yang masyarakat kecil ini yang harus dikawal. Terus yang berikutnya, masyarakat juga harus mengembangkan kesadaran politik. Jadi untuk meningkatkan kesadaran politik, ya gimana caranya supaya suara mereka itu didengar itu. Jadi memang tidak semua, udah rakyat kecil pendiam terus dibodohi, tidak tahu apa-apa, selalu jadi korban.
Maka masyarakat yang agak besar, masyarakat yang punya modal atau yang berpendidikan agak lebih, itu ya mengedukasi, ya peduli, sehingga mampu menyuarakan mereka yang kecil, pendiam, udah itu miskin, terus akhirnya tidak berdaya dan sebagainya. Ini kan penindasan, dan ini tidak boleh terjadi di era demokrasi Pancasila, itu nggak boleh. Kemudian ya masyarakat juga harus mengorganisir diri, ya, membentuk organisasi atau bergabung dengan organisasi yang sudah ada untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi mengorganisir itu penting supaya tidak sendirian itu. Kalau ada organisasi-organisasi yang ideologinya Pancasila sudah nggak mungkin itu ditangkap. Nggak mungkin itu organisasi kok nyimpang itu. Kalau ideologinya Pancasila sudah itu paten. Organisasi namanya apapun, tujuannya apapun, kalau ideologinya Pancasila, asasnya Pancasila, ya sudah, itu organisasi yang baik. Kemudian masyarakat juga harus menggunakan media, ya. Masyarakat dapat menggunakan sosial untuk menyebarkan informasi. Jadi kalau ada informasi apa-apa sekarang itu ada Facebook, ya. Ya. Kalau misalnya ada satu kasus di desa, pemerintahan desa tuh diunggah di Facebook, itu cepat itu. Viral Nah, terus masyarakat juga harus mengikuti proses politik, jangan apolitis itu. Maunya sejahtera, maunya diperhatikan. Tapi sama politik mengatakan politik itu jahat, politik itu kejam. Siapa bilang? Politik itu kejam kalau penguasanya kejam. Ya. Dan kemudian memperlakukan audien politik itu dengan tidak baik, itu akan menjadi politik itu tidak baik. Jadi jangan percaya bahwa politik itu jahat. Anda itu tiap hari hidup berkecimpung dengan politik, sampai uang itu ada gambarnya, itu gubernur BI itu hasil proses politik. Jadi kalau orang anti politik, tidak ada kesadaran politik, ya siap-siap saja menjadi pribadi yang terbelakang, tidak tahu apa-apa, bahkan bisa menjadi korban politik. Karena sudah di jadi gitu, ya. Saya tidak percaya bahwa politik itu jahat. Politik itu salah satu upaya untuk mengendalikan kekuasaan yang liar. Artinya politik itu perilaku politiknya. Iya, perilakunya sih iya semua orang itu kalau tidak dikendalikan. Atau politisinya. Potensi untuk jahat, bukan semua yang jahat. Potensi untuk jahat itu ada, bisa terjadi di mana, itu terkait dengan kesadaran. Kalau kita punya kesadaran yang bagus, ya tidak mungkin kita akan menjadi politisi yang jahat. Apalagi kita Pancasila, berikutnya ideologinya berpihak kepada rakyat kecil, ya sudah, dia akan menjadi pejuang yang hebat kalau dia itu punya modal tambahan gitu, ya. Itu luar biasa. Terus mengadvokasi kebijakan ini, masyarakat dapat mengadvokasi kebijakan yang pro rakyat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik. Jadi kalau kebijakan itu banyak yang pro rakyat, misalnya gratis, itu pengobatan gratis, sekolah gratis. Tapi kalau tidak diimplementasikan, tidak diawasi dengan baik, itu bisa terjadi ada oknum-oknum yang menyelewengkan. Artinya bahwa memang PR kita masih banyak, tidak hanya KPU atau praktisi, ya. Artinya semua segmen harus mempunyai kepedulian bersama untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir ini Pak Rosa, untuk closing statement lah. Artinya agar misalkan dari pemilih pemula, masyarakat marginal, ya, masyarakat yang dalam arti dari segi ekonominya kurang mampu, artinya bahwa memang demokrasi itu sangat penting gitu, karena bisa meningkatkan taraf hidup, ya, kalau misalkan mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Ini closing statement terakhir ini sebelum kita saya percaya bahwa demokrasi kalau tidak diimbangi dengan penegakan hukum, maka demokrasi tidak ada gunanya. Hukum dan aturan harus ditegakkan di iklim demokrasi yang sehat. Yang kedua, demokrasi harus ada transparansi
informasi kepada publik. Kalau ini juga tidak dilaksanakan, demokrasi tidak ada gunanya. Jadi dua hal ini menjadi pilar utama yang penting untuk kehidupan demokrasi ke depan yang lebih sehat. Itu di lini apapun, di lembaga apapun, apalagi lembaga penyelenggara pemilu. Ini dua hal ini penting, penegakan hukum. Semua ditegakkan. Di sektor yang paling kecil sekalipun, itu aturan harus dilaksanakan. Yang kedua, transparansi. Jangan pernah ada menyembunyikan sesuatu untuk menipu rakyat. Itu juga jangan. Maka dua hal ini akan menjadi kunci yang sangat bagus untuk menjadikan demokrasi kita akan lebih baik, lebih sehat, mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi-pribadi dan golongan. Terima kasih Pak Rosa, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rosa pada podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk diri saya, mendapatkan tambah pengetahuan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan khususnya masyarakat Brebes bisa mencerna bahwa demokrasi sangat penting karena itu bisa mengubah sistem pemerintahan, kemudian bisa merubah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih podcast kali ini. Saya akhiri, nanti kita bisa bertemu kembali pada podcast selanjutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.